Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 786. Rahasia Keluarga Rumah. Melihat ini, Han Xiaozong segera mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan PU, tolong hentikan. Adinata tidak boleh mati. Dia tahu bahwa Park Seok-jun dapat melihat semua yang dia dan Adinata lakukan di lantai paling atas. Tetapi kamera keluarga tersembunyi biasanya sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi dia tidak tahu apa. Untuk membidik petunjuk arah, bicaralah dengan Park Seok-jun. PU Shijun sepenuhnya mengabaikan permohonan Han Xiaozong dan terus meningkatkan kekuatan untuk menyiksa Adinata. Han Xiaozong sangat gugup. Jika tubuh Adinata baik-baik saja hanya karena sengatan listrik, tetapi jika sengatan listrik mengenai saraf otak Adinata, dan jika ada masalah dengan saraf otak Adinata dan dia tidak dapat memprediksinya, itu akan terjadi. Akan merepotkan. Sial, aku tidak menyangka keluarga PU begitu sulit untuk dihadapi. Han Xiaozong terpaksa tidak punya pilihan selain berkata dengan lantang. Tuan Park, jika Anda melepaskan Adinata, saya bersedia memberitahu Anda sebuah rahasia besar sebagai imbalannya. PU Shijun berkata, apa rahasia besarnya? Ceritakan dulu padaku. Park Seok-jun ingin menjadi serigala bebas, jadi dia tidak boleh melepaskan Adinata. Adinata akhirnya jatuh ke tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kematian kedua putranya? Namun, dia tahu bahwa Han Xiaozong selalu tidak terduga dan telah bersembunyi dalam kegelapan selama beberapa dekade. Dia pasti tahu lebih banyak informasi daripada Park Seok-jun. Han Xiaozong berkata, saya dapat memberitahu Anda apa rahasia keluarga rumah. Park Seok-jun langsung terkejut. Keluarga House di Jerman? Di antara 8 keluarga besar, setiap keluarga mempunyai rahasia yang tidak diketahui. Rahasia ini hanya diketahui oleh dewa masa lalu, karena merekalah yang membutuhkan pertolongan dewa. Arah perkembangan setiap keluarga berbeda-beda, sehingga rahasianya juga berbeda-beda. Misalnya, keluarga Brahma adalah pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok, keluarga PU yang membuat orang 10 tahun lebih muda, dan keluarga Miyamoto yang mengembangkan serum Mirakuru untuk menyehatkan tubuh. Dan keluarga Smith mengembangkan jubah tembus pandang. Karena keluarga Smith dikendalikan oleh Han Xiaozong pada periode selanjutnya, oleh karena itu, teknologi pengubah otak Han Xiaozong juga harus diperhitungkan. Adapun rahasia keluarga lain, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Park Seok-jun juga ingin tahu dari lubuk hatinya yang terdalam apa rahasia keluarga German House. Keluarga House selalu rendah hati, biasa-biasa saja dalam melakukan sesuatu, dan tidak pernah berani mencuri perhatian dari keluarga Ross dan keluarga George. Namun mereka juga akan menunjukkan kekuatan mereka dari waktu ke waktu untuk memberitahu keluarga lain bahwa mereka adalah keluarga. Tidak bagus. Sial. Aku benar-benar ingin tahu apa penelitian rahasia keluarga House. PU Shijun menjadi sangat penasaran. Dia percaya bahwa Han Xiaozong memiliki kemampuan untuk mengetahui rahasia keluarga rumah. Kamu tahu, Han Xiaozong telah mengendalikan keluarga Smith selama lebih dari 10 tahun. Han Xiaozong berkata, penelitian rahasia keluarga House sedang menguping. Menguping? Bagaimana cara menguping? PU Shijun sedikit terkejut. Han Xiaozong terus menjelaskan, kamu seharusnya memiliki banyak tanaman hijau di sini, kan? Han Xiaozong saat ini dapat melihat dengan mata telanjang pot tanaman hijau di sudut. Park Seok-jun berkata, apakah ini aneh? Orang kaya mana yang tidak menanam bunga, tanaman, dan pohon di rumahnya? Tanaman hijau dapat mensterilkan dan menyerap karbon dioksida, memurnikan gas berbahaya. Banyak manfaatnya. Saya di sini tentu saja ada banyak tanaman hijau. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, keluarga rumah menguping melalui tanaman hijau ini. Sekarang daun dari semua tanaman hijau di dunia adalah alat penyadapnya. Dia dapat dengan mudah melewati tanaman hijau ini. Tanaman SKSI, datang untuk menguping semua yang kamu katakan, termasuk percakapan kita saat ini. PU Shijun benar-benar terkejut setelah mendengar ini. Apa? Keluarga rumah sebenarnya mempelajari tanaman hijau? Bisakah mereka juga menggunakan daun sebagai penyadap? Sial, aku tahu keluarga ini tidak bermaksud baik. Sepertinya kita semua mereka sudah tahu pergerakan dan rahasia keluarga. Han Xiaozong melanjutkan. Lebih dari itu, tanaman hijau ini semuanya dikendalikan oleh keluarga House. Mereka tidak hanya melepaskan oksigen, tetapi juga gas khusus. Gas ini, jika terhirup ke dalam tubuh dalam waktu lama, akan berubah menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tuan Park, saya ingin bertanya kepada Anda, sudah berapa lama Anda memiliki tanaman hijau di sekitar Anda? Park Seok-jun segera menjadi gugup. Saya tidak pernah berhenti selama beberapa dekade ini. Han Xiaozong menggelengkan kepalanya. Itu merepotkan, kamu sudah sangat serius. Jika tidak ada penawarnya,
Saya khawatir kamu tidak akan hidup sampai usia 60 tahun. Apa? Peu Shijun menjadi gugup. Tuan Han, tolong selamatkan aku. Han Xiaozong menunjuk ke arah Hadinata yang tersengat listrik dan berkata, satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkanmu adalah Hadinata. Peu Shijun tidak tahu kenapa. Kenapa? Han Xiaozong berkata, saya dapat memberitahu Anda rahasia ini, tetapi Anda harus membuang semua tanaman hijau di gedung Anda terlebih dahulu. Saya tidak ingin keluarga Haus, yang berada ribuan mil jauhnya, saya mengambil rahasia ini untuk tidak ada apa-apa. Peu Shijun tidak ragu-ragu. Dia segera mengikuti instruksi Han Xiaozong dan membuang semua tanaman hijau yang ada di dalam gedung. Dia juga meminta penelitinya untuk memeriksa dengan cermat untuk melihat apakah daunnya mirip dengan milik Han Xiaozong. Seperti yang dikatakan, itu benar-benar ada fungsi menguping. Setelah beberapa saat, Peu Shijun berkata, Tuan Han, saya sudah membuang semua tanaman hijau dari gedung ini seperti yang Anda minta. Anda bisa mengatakannya. Han Xiaozong berhenti berbicara omong kosong dan berkata langsung, karena Adinata adalah generasi dewa baru. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan penawar untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, Peu Shijun merasa seperti dia terpukul keras setelah mendengar kata-kata ini. Apa katamu? Akankah anak Adinata ini menjadi generasi dewa baru? Han Xiaozong berkata, jikalau tidak, menurutmu mengapa aku, Han Xiaozong, akan bergaul dengan Adinata? Dia membunuh ibu dan istriku. Jika dia bukan dewa, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Juga, jika dia bukan dewa, bagaimana dia bisa mengembangkan serum Mirakuru lebih awal dari keluarga Miyamoto? Peu Shijun mengingat apa yang terjadi selama periode ini dan merasa bahwa apa yang dikatakan Han Xiaozong sangat masuk akal. Tuan Park, jika Anda membunuh Adinata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengembangkan penawarnya untuk Anda. Mengapa tidak membiarkan dia tetap hidup dan membiarkan dia menjadi boneka kita? Kata Han Xiaozong. Peu Shijun berpikir sejenak, lalu menjawab, apa yang kamu katakan masuk akal? Dengan Adinata, dewa baru, kita bahkan dapat menggunakan dia untuk bersaing dengan keluarga Ross dan mendominasi dunia. Han Xiaozong tertawa keras dan berkata, hahaha, ya, ini rencana besar yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Park. Peu Shijun juga menjadi senang. Baiklah, saya akan mendengarkan Tuan Han. Tuan Han, mohon tunggu saya. Saya akan naik ke atas untuk menemui Tuan Han. Segera, Peu Shijun berhenti menyerang Adinata dengan listrik, dan Adinata menjadi sangat lemah. Jika bukan karena Han Xiaozong, dia mungkin sudah mati di tangan Peu Shijun. Dan sekarang Park Seok-jun mengetahui identitas Adinata. Itu berarti Park Seok-jun harus mati. Jika tidak, Adinata akan menjadi bonekanya. Bab 787. Keluarga Park hancur. Ketika Park Seok-jun mengetahui bahwa dia telah diracuni oleh racun kronis keluarga House, dia sangat mengkhawatirkan kesehatannya dan buru-buru berjalan ke lantai paling atas. Ketika Han Xiaozong melihat Peu Shijun datang, dia segera berkata, Tuan Peu, tolong segera keluarkan kami. Namun, Peu Shijun tidak terburu-buru dan berkata, Tuan Han, harap tunggu sebentar lagi. Saya pikir Adinata hanya terluka ringan dan masih sangat agresif. Aku ingin menyetrumnya selama setengah jam lagi, menunggu sampai dia benar-benar terpana, lalu membiarkanmu keluar. Pada saat itu, aku akan menyuntik Adinata dengan racun yang dikembangkan secara eksklusif oleh keluarga Peu kita. Mulai sekarang, dia akan menjadi boneka kita, dan dia harus melakukan apapun yang kita minta. Hebat bukan? Han Xiaozong mengutuk Peu Shijun di dalam hatinya. Kamu orang tua yang penuh kebencian. Kamu benar-benar ingin membuat Tuhanku pingsan? Jika dia mengalami kerusakan sekecil apapun, aku tidak akan selesai denganmu. Kamu masih ingin mengendalikannya bersamaku? Dia mendominasi dunia? Haha, apakah kamu layak? Namun, di permukaan, Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Tuan Peu benar sekali, jadi silakan lanjutkan. Peu Shijun mengangguk dan segera memerintahkan anak buahnya. Terus gunakan arus listrik untuk menyetrum bocah Adinata itu sampai dia tertegun. Hati-hati jangan sampai melukai Tuan Han. Namun, saat Peu Shijun sedang memerintahkan anak buahnya, Han Xiaozong tiba-tiba menunjukkan senyuman jahat di wajahnya. Lalu seekor kucing hitam tiba-tiba masuk ke dalam kandang dan berlari ke arah Peu Shijun. Apa? Park Seok-jun tiba-tiba melihat seekor kucing hitam terbang melewatinya. Satu orang dan satu kucing saling memandang dan mundur selangkah dengan panik. Detik berikutnya, saya melihat belati di tangan Han Xiaozong dengan suara mendesing. Belati itu langsung terbang keluar. Tuan, hati-hati. Ante keluarga Peu yang waspada, ia segera berdiri di depan Peu Shijun. Mengira Han Xiaozong tiba-tiba melemparkan belati untuk membunuh Peu Shijun. Namun, belati itu tidak ditujukan pada Peu Shijun, melainkan pada kucing itu. Suara mendesing. Belati itu ditancapkan langsung ke leher kucing itu terjatuh ke tanah dan mati seketika. Situasi yang sama seperti kucing dan Park Seok-jun. Saya melihat luka yang tidak bisa dijelaskan di tengah leher Park Seok-jun. Dan ada darah mengalir keluar. Peu Shijun tidak bisa bernapas dan menunjuk ke arah Han Xiaozong mata penuh kejutan. Jikamu. Perlahan,
Park Seok-jeon pun terjatuh ke tanah. Han Xiaozong membunuh Peu Shijun. Adinata kaget saat melihat adegan ini. Kemampuan membunuh solo Han Xiaozong sangat kuat, jarak tembaknya jauh melampaui Adinata. Misalnya saja yang terjadi saat ini jika Adinata tidak bisa keluar dari di kandang ini, dia tidak akan bisa membunuh Park Seok-jeon. Tapi Han Xiaozong bisa menjauh. Anda dapat membunuh Park Seok-jeon sendirian, sungguh menakutkan. Pemilik. Saat Park Seok-jeon jatuh ke tanah, seluruh anggota keluarga Peu segera mengambil tindakan. Ingin menembak Han Xiaozong. Tapi Han Xiaozong sangat licik. Bagaimana kita bisa memberi mereka kesempatan ini? Tiba-tiba, kucing hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Han Xiaozong memandang Adinata dan berkata, "Ya, apakah kamu masih bisa bertahan? Jika kamu masih memiliki kekuatan, bantu aku menembak kucing hitam itu." Dengan kekuatan Adinata tidak perlu menggunakan keris sama sekali. Cukup koin saja cukup untuk membunuh seekor kucing. Han Xiaozong dan Adinata menyerang kucing hitam itu bersama-sama. Dan anak buah keluarga Peu semuanya jatuh ke tanah sebagai tanggapannya. Han Xiaozong dengan sengaja meninggalkan satu orang, meraih leher kucing hitam yang mengendalikan tubuhnya, dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, segera buka mekanismenya dan keluarkan kami." Benar saja, orang ini rakus hidup dan takut mati, jadi dia mengikuti instruksi Han Xiaozong dan melepaskannya. Namun, detik berikutnya, dia meninggal di kaki Han Xiaozong. HMPH, sekarang aku tahu rahasia bahwa Adinata adalah dewa. Bagaimana aku bisa membuatmu tetap hidup? Kemarilah, bunuh semua orang di gedung ini. Han Xiaozong diserahkan kepada anak buahnya. Dia dan Adinata memimpin untuk kembali ke pesawat dan pergi dari sini. Karena jika dia menunda lebih lama lagi, dia khawatir polisi di sini atau orang dari 8 keluarga besar akan datang. Pesawat terus kembali ke udara dan memasuki mode siluman. Han Xiaozong dan Adinata juga menghela nafas lega dan duduk di kursi mereka. Han Xiaozong menyesap air dan berkata, "Ya Adinata, kamu bilang kamu ingin membunuh Peu Shijun dan memusnahkan keluarga Peu. Aku membantumu mendapatkan keinginanmu. Sekarang pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Peu. Di antara yang 8 keluarga besar, itu telah dihilangkan sepenuhnya. Setelah semua kesenangan selesai, kami mungkin juga seperti keluarga Brahma Anda. Sekarang, bisakah kamu kembali ke Jixi bersamaku dan melakukan penelitian?" Alasan mengapa Han Xiaozong membantu Adinata hanya karena Adinata membantunya. Adinata memandang Han Xiaozong dan berkata, "Kamu benar-benar menakutkan. Saya pikir jika saya 1 lawan 1 dengan Anda, saya akan dibunuh oleh Anda, bukan?" Adinata awalnya mengira setelah disuntik serum Mirakuru, dia kebal dan sudah menjadi orang nomor 1 dalam duel, tidak ada yang bisa mengalahkannya 1 lawan 1. Namun melihat Han Xiaozong membunuh Peu Shijun dengan begitu mudahnya, mau tak mau aku menghela nafas betapa kuatnya Peu Shijun. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Jikamu rendah hati, kamu adalah dewa. Bagaimana saya bisa memenangkan dewa?" "Benar?" Adinata terus bertanya, "Ya, apakah yang baru saja kamu katakan kepada Park Shijun benar? Tentang rahasia keluarga House." Adinata datang ke negeri Han kali ini dan secara tak terduga mengetahui rahasia keluarga rumah, yang merupakan keuntungan tak terduga. Han Xiaozong berkata, "Di penelitian rahasia keluarga House memang menggunakan tanaman hijau sebagai penyadap untuk menguping seluruh dunia. Ini adalah rahasia yang saya temukan sejak awal. Namun, tumbuhan hijau dapat mengeluarkan gas beracun dan membahayakan tubuh manusia. Mereka semua ditipu oleh Park Seok-jeon. Aku hanya ingin dia tidak membunuhmu." Adinata mengangguk. Kata-kata Han Xiaozong setengah benar dan setengah salah. Memang sulit dibedakan. "Kemana kamu akan terbang sekarang?" Adinata bertanya. Han Xiaozong berkata, tentu saja Jixi dari Tiongkok." Adinata berkata, berbalik dan pergi ke negara pulau. Aku akan membunuh Kurasuke Miyamoto lagi dan memusnahkan keluarga Miyamoto juga." Setelah mendengar ini, Han Xiaozong berdiri kaget. Kamu gila? Membunuh keluarga Peu saja tidak cukup, tapi kamu juga ingin menghancurkan keluarga Miyamoto? Tahukah kamu bahwa tidak satu pun dari 8 keluarga rahasia yang mudah ditangani? Dengan? Ya, kamu hampir kehilangan nyawamu jika kamu datang untuk membunuh Peu Shijun kali ini. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh Kurasuke Miyamoto? Biar ku beritahu, sekarang Park Seok-jeon sudah mati. Kurasuke Miyamoto pasti melakukan pertahanan yang paling ketat. Pesawatmu baru saja memasuki negara pulau. Akan diserang. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertatap muka dengan Kurasuke Miyamoto." Adinata berkata, keinginan Kurasuke Miyamoto untuk membunuhku tidak akan pernah mati, dan dia membunuh begitu banyak orang tak bersalah di Aurous Halls kita, aku harus membalaskan dendam mereka. Mengenai masalah kesulitan yang Anda sebutkan, saya tidak mengkhawatirkannya. Apakah Anda tidak mengkhawatirkannya? Han Xiaozong tercengang. Apa maksudmu? Adinata berkata, saya memutuskan untuk mengirim Anda untuk membunuh Miyamoto Kurasuke. Bentak. Han Xiaozong membanting meja dengan marah. Kamu bajingan kecil. Apa pendapatmu tentang aku? Apakah kamu menganggapku sebagai pembunuh pribadimu? Bab 788. Kombinasi terkuat Han Xiaozong dan Adinata.
Han Xiaozong tidak pernah menyangka bahwa Adinata berencana mengirimnya untuk membunuh Kurasuke Miyamoto alih-alih melakukannya sendiri. Han Xiaozong berkata dengan marah, saya bukan bawahan Anda. Jangan berencana memperlakukan saya seperti salah satu bawahan Anda." Adinata berkata dengan tenang dan tegas, aku tidak akan kembali membantumu sampai aku membunuh Kurasuke Miyamoto." "Kamu?" Han Xiaozong menunjuk ke arah Adinata dengan marah dan berkata, "Jangan lupa, Anastasia masih di tanganku. Jika kamu tidak kembali, aku akan membunuh istrimu." Adinata masih duduk dengan tenang di kursinya. "Jangan lupa, aku adalah dewa. Aku telah meramalkan bahwa kamu tidak akan membunuhnya." "Ah!" Han Xiaozong sangat marah hingga menjadi gila. Dia berputar-putar dan menghancurkan segala macam benda, termasuk cangkir teh dan gelas air, di jendela pesawat. "Mengapa aku menyinggung perasaanmu di kehidupan terakhirku? Apakah aku menggali kuburan leluhurmu? Sejak aku masih kecil, Han Xiaozong, aku tidak pernah begitu marah." "Ah!" Han Xiaozong ingin membunuh Adinata, tapi dia bahkan tidak mau memukul Adinata. Dan Adinata mengandalkan kegunaannya, jadi dia menggunakan ini untuk menahan Han Xiaozong, dan berencana menggunakannya untuk membunuh Miyamoto Kurasuke. Sekarang, Adinata telah membunuh partnernya kesayangannya dengan tangannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang Adinata tidak bisa bunuh. Siapapun yang mencoba memprovokasi atau membuat marah Adinata, Adinata akan segera membiarkan mereka meninggalkan dunia ini. Han Xiaozong berteriak lama sekali. Adinata, kamu bertindak terlalu jauh. Aku juga penguasa dunia masa depan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengendalikanku seperti ini? Jika kamu bersikeras agar aku membunuh Kurasuke Miyamoto, maka aku punya syarat." Adinata memandang Han Xiaozong. Dikatakan, selama kondisinya tidak terlalu ekstrim, Adinata akan menyetujuinya. Sekarang Adinata hanya ingin Miyamoto Kurasuke mati juga, untuk membalaskan dendam ratusan warga di Aurus Halls dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Han Xiaozong menunjuk ke arah Adinata dan berkata, aku ingin memilikimu. Apa katamu?" Adinata terkejut. Dia tidak menyangka Han Xiaozong akan mengajukan permintaan seperti itu. Han Xiaozong sebenarnya ingin memiliki Adinata dan mengendalikan Adinata sama seperti bagaimana dia memanipulasi ayah Lota sebelumnya. Han Xiaozong berkata sambil tersenyum buruk, "Kurasuke Miyamoto lah yang ingin kamu bunuh, bukan aku. Bagaimana saya bisa maju secara langsung? Anda pasti harus membunuhnya sendiri. Namun, mengingat kamu hanya bisa membunuh dalam jarak dekat dan tidak bisa menyerang dari jarak jauh, kamu agak bodoh dalam berpikir dan melakukan sesuatu. Jadi cara terbaik akulah yang mengendalikan tubuhmu untuk membunuh Kurasuke Miyamoto. Dengan demikian kami memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan pembunuhan jarak dekat. Pernahkah Anda memainkan suatu permainan? Ibarat kombinasi mage dan warrior, ini pasti kombinasi terkuat di dunia." Ketika Han Xiaozong mengucapkan bagian terakhir, matanya menunjukkan kegembiraan. Adinata khawatir dan berkata, apakah kamu mencoba merasukiku? Menjadi dewa sendiri?" Han Xiaozong berkata, "Kamu terlalu khawatir setelah kepemilikan Anda sendiri mengalami hibernasi. Aku menggunakan pikiranku. Meskipun itu mengambil alih tubuhmu, tidak mungkin bagiku untuk menggunakan kekuatanmu. Jadi, Anda benar-benar aman. Dan kamu tidak perlu khawatir aku akan merasukimu. Akan menyakitimu bunuh diri atau apalah jika aku berniat menyakitimu. Kamu pasti sudah lama mati saat Park Seok-Joon mengejutkanmu tadi. Aku tidak akan menyelamatkanmu." Adinata memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi Han Xiaozong baru saja menyelamatkan nyawa Adinata. Terlebih lagi, Adinata sangat berguna bagi Han Xiaozong, tidak mungkin dia melukai dirinya sendiri. Adapun apa yang dia katakan, pertahanan Miyamoto Kurasuke kini telah mencapai level tertinggi, yang juga bisa diperkirakan. Selama pesawat Adinata ditemukan, pertempuran ketinggian dengan pesawat dan meriam akan segera dimulai, dan tidak akan berkembang ke titik kontak sama sekali. Sesi pembunuhan individu di sisi yang berlawanan. Jika kamu ingin membunuh Miyamoto Kurasuke, kamu harus menyelinap ke keluarga Miyamoto sendirian. King Long pernah mengintai keluarga Miyamoto sebelumnya. Jadi Adinata tahu di mana kediaman Miyamoto Kurasuke berada. Setelah berpikir beberapa lama, Adinata berkata, oke, saya akan bekerja sama dengan Anda." Han Xiaozong tertawa dan berkata, kombinasi terkuat di dunia telah keluar, kombinasi Tian Brahma Shen dan aku, Han Xiaozong. Bukankah mudah untuk membunuh Miyamoto Kurasuke belaka? Kali ini, keluarga Ross, keluarga George, keluarga Addington, keluarga House, Lota dan Miyamoto Kurasuke melakukan panggilan video. Bangunan tempat keluarga Park Han berada diserang oleh pesawat. Menurut situasi yang dilaporkan di sana, kepala keluarga Park, Tuan Park Seok-Joon, telah meninggal. Presiden Ross berkata dengan sangat serius. Semua orang juga memasang ekspresi terkejut. Miyamoto Kurasuke berteriak, orang yang membunuh Park Seok-Joon adalah si buas Adinata." Keluarga lain juga kagum. Adinata benar-benar mengerikan. Keluarga Brahma telah sepenuhnya dikendalikan oleh 6 keluarga besar kami. Tetapi Adinata, sebagai cabang kecil dari generasi ketiga, sebenarnya menghancurkan mereka semua sendirian. Seluruh keluarga PU dimusnahkan keluar darinya. Anak ini cukup menakutkan. Aku tidak berani memprovokasi dia lagi.
Presiden Ross berkata, saya bergegas ke negeri Han sekarang untuk melihat bagaimana menangani situasi keluarga Peu. Jika semua orang tidak melakukan apa-apa, silakan datang. Ya. Setelah Miyamoto Kurasuke menutup panggilan video, dia menghela nafas lagi dan lagi. Adinata benar-benar mengerikan. Bahkan Park Seok-joon dibunuh olehnya di sarangnya. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu saja. Aku akan membalas kematian anakku nanti. Aku tidak bisa memprovokasi dia untuk saat ini. Kemarilah, siapkan beberapa pakaian untukku. Aku akan berangkat ke negeri dingin 1 jam lagi. Karena dekat dengan negara Han, Miyamoto Kurasuke tidak perlu berangkat sepagi ini. Dia sekarang sangat memahami kekuatan Adinata dan sudah menyesal telah memprovokasi dia. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Karena saat ini, Adinata, tidak, harus dikatakan Han Xiaozong, sedang mendekati kompleks rumah keluarga Miyamoto selangkah demi selangkah. Saat ini, ada gerbang rumah Miyamoto. Sebuah truk berhenti di depan pintu dan sedang diinterogasi. Sopir truk berkata, ini adalah pedang samurai yang dikustomisasi Miyamoto sama setiap tahun. Pedang itu dikirimkan segera setelah dibuat. Beberapa penjaga yang bertanggung jawab atas interogasi sangat teliti dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Saya tahu, tapi ini berkaitan dengan keselamatan Tuan Miyamoto, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Setelah mencari semuanya dan memastikan hanya ada senjata dan tidak ada orang yang tersembunyi, penjaga membiarkan mobil masuk. Baiklah, ayo masuk. Tepat pada saat ini, beberapa kucing hitam tiba-tiba melintas. Saat pertama kali saling berpandangan, mereka melihat semburan debu menutupi mata kucing hitam itu. Pada saat yang sama, penjaga pintu dan orang yang mengawal truk tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan mereka. Dan dalam waktu singkat ini, Adinata, sebenarnya Han Xiaozong, yang sudah menguasai Adinata, bergegas masuk ke kompleks keluarga Miyamoto dengan kecepatan super. Bab 789. Miyamoto Kurasuke, aku salah. Hanya dalam 1 detik, Han Xiaozong bergegas masuk ke halaman rumah keluarga Miyamoto dari luar dan bersembunyi di bawah pohon sycamore. Hahaha, sungguh kecepatan kilat, cepat sekali. Aku sangat menikmati memiliki tubuh seperti itu. Han Xiaozong sangat bersemangat. Pada saat ini, dia telah mengambil kendali atas tubuh Adinata dan berubah menjadi Adinata. Rasanya seperti sebuah profesi dalam game tiba-tiba berganti profesi, memiliki kemampuan dari profesi lain. Perasaan ini sangat bagus. Han Xiaozong tersenyum jahat. Jika Adinata memiliki tubuh seperti ini, jika dia mendapatkan seorang wanita, dia mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Hahaha, saat aku membunuh Kurasuke Miyamoto nanti, lihat ke dalam. Apakah ada gadis cantik? Aku ingin bersenang-senang. Han Xiaozong menggunakan tubuh Adinata dan tidak peduli dengan hal lain. Dia bisa bermain apapun yang dia inginkan. Selama tubuh Adinata tidak terluka, dia tidak akan meninggalkan Adinata dengan reputasi yang baik. Han Xiaozong menemukan momen yang tepat dan mendekat ke dalam langkah demi langkah. Memasuki Menshafen, Han Xiaozong pertama-tama membunuh semua penjaga di pintu, lalu menyelinap masuk. Alih-alih naik lift, dia malah naik tangga. Namun setelah sampai di lantai 5, pintu menuju tangga juga disegel. Lift di lantai ini memerlukan pengenalan wajah. Sial, lift keluarga Miyamoto memerlukan pengenalan wajah. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Tidak ada cara lain, Han Xiaozong hanya bisa melepaskan seekor kucing, dan kemudian menggunakan kucing tersebut untuk mengendalikan seseorang yang baru saja turun dari lift. Seorang pria berotot dari negara pulau berjanggut melihat Adinata. Itu kamu. Saat pria itu hendak berteriak, Han Xiaozong mengendalikannya dan kemudian memaksanya untuk membuka lift dan sampai ke lantai tempat Miyamoto Kurasuke berada. Setelah menggunakannya, Han Xiaozong langsung memutar lehernya, dan pihak lainnya meninggal. Dia tampak seperti pria kuat dengan berat lebih dari 200 kg dibunuh olehnya dengan begitu mudah membuat Han Xiaozong sangat bahagia. Putar saja lehermu, orang-orang sudah mati. Sial, kekuatan Adinata begitu mendominasi. Han Xiaozong iri pada Adinata dalam segala hal, terutama ketika dia pergi ke toilet sebelum datang, dan kemudian tiba-tiba merasakannya. Tidak menyenangkan bertukar otak dengan Presiden Ross. Kamu Adinata setelah saya memikirkan bagaimana cara mengatasi kemampuan prediksi Anda. Haha, tubuhmu, kemampuan ilahimu dan kedua istrimu yang cantik akan menjadi milikku. Han Xiaozong tersenyum jahat dan menurunkan topi di kepalanya perlahan berjalan masuk. Hanya Miyamoto Kurasuke menuju Han Xiaozong, lihat dia juga mengatakan kepadanya. Jikamu, ambilkan jasku. Han Xiaozong tersenyum jahat dan berkata, biarkan aku membantumu mengambil pakaianmu. Saya khawatir ini tidak pantas. Tuan Miyamoto. Ketika saya mendengar jawabannya dari bahasa Inggris, Miyamoto Kurasuke tiba-tiba terkejut saat dia melihat Han Xiaozong. Dia melepas topinya melihat wajah Adinata. Kaki Miyamoto Kurasuke gemetar ketakutan. Kamu Adinata Brahma. Miyamoto Kurasuke sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah. Untuk mengetahui, Adinata baru saja pergi ke wilayah keluarga Peu dan membunuh Peu Shijun sendirian dalam 8 keluarga besar, tetapi dengan ketenarannya, meskipun Presiden Ross melihatnya sekarang dia mungkin juga akan berkeringat dingin.
Seseorang datang. Miyamoto Kurasuke menyadari bahayanya dan segera meminta anak buahnya untuk menyerang Adinata. Namun, sudah terlambat untuk menyadari kedatangan Adinata sekarang. Dengan kemampuan fisik Adinata dan kemampuan single kill jarak jauh Han Xiaozong, pada jarak ini bisa dikatakan Miyamoto Kurasuke sudah mati. Han Xiaozong tidak langsung membunuh Miyamoto Kurasuke dari jarak jauh, melainkan menggunakan gerakan cepat Adinata untuk bergegas menuju Miyamoto Kurasuke dan menangkapnya dengan desir. Dentur. Sebuah peluru mengenai tubuh Adinata. Namun setelah Miyamoto Kurasuke ditangkap oleh Han Xiaozong, anak buahnya tidak lagi berani menembak sembarangan. Miyamoto Kurasuke tahu bahwa dia dalam bahaya serius, jadi dia langsung berlutut di depan Adinata. Saudara Adinata, saya salah. Saya seharusnya tidak menyinggung perasaan Anda dan merusak hubungan antara kedua keluarga kita. Itu semua salahnya tentang lelaki tua Park Seok-Jon itu. Mereka semua mendorongku untuk melawan keluarga Brahma Myu. Tolong biarkan aku hidup. Mulai sekarang, aku bersedia bekerja sama denganmu dan aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Miyamoto Kurasuke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Miyamoto Kurasuke, apa gunanya menyesalinya sekarang? Apakah kamu masih percaya bahwa keluarga Brahma telah mengembangkan serum Mirakuru dan tidak ada hubungannya dengan mereka? Nona, jika kamu bersikeras menjaga hubungan persahabatan dengan Adinata, bagaimana kamu bisa berakhir seperti sekarang ini? Miyamoto Kurasuke mendengar bahwa Adinata sebenarnya memanggil namanya seperti ini. Ketika dia melihatnya lagi, sikap Adinata sangat berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Di masa lalu, Adinata tidak terlalu memperhatikan Miyamoto Kurasuke, tapi Adinata selalu mendominasi dan sopan. Tapi sekarang Adinata pemalu dan sangat licik, apalagi saat dia tersenyum, sekilas dia bukanlah orang baik. Kamu bukan Adinata? Miyamoto Kurasuke berkata dengan kaget. Han Xiaozong tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Miyamoto Kurasuke akan segera mati, jadi apa bedanya jika dia tahu siapa dia? Hehe, ya, aku kakekmu Han, kata Han Xiaozong. Miyamoto Kurasuke terkejut. Ya, apakah Anda Han Xiaozong yang mengendalikan orang tua Lotus sebelumnya? Ah, Tuan Han, Anda dan saya tidak memiliki keluhan. Mohon belas kasihan. Biarkan saya pergi. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Saya bisa memberikannya kepadamu. Begitu dia mendengar bahwa Adinata di depannya bukanlah Adinata, Miyamoto Kurasuke tiba-tiba merasa bahwa dia telah diselamatkan. Han Xiaozong menggelengkan kepalanya. Kamu dan aku benar-benar tidak punya dendam, tapi anak itu Adinata ingin membunuhmu, dan kamu tidak bisa melakukannya sampai kamu mati. Kamu tahu? Miyamoto Kurasuke memeluk paha Han Xiaozong dan memohon belas kasihan. Tuan Han, lepaskan aku, tolong lepaskan aku bersedia membayar berapapun harganya sebagai gantinya. Han Xiaozong meraih Kurasuke Miyamoto dan berkata, jangan khawatir, aku belum akan membunuhmu. Sekarang aku di sini, aku harus melihat penemuan keluarga besar Miyamoto. Kecuali serum Mirakuru, jika kamu punya penemuan lain dari keluarga Miyamoto, tolong tunjukkan padaku. Untuk bertahan hidup dari Han Xiaozong, Miyamoto Kurasuke juga banyak bekerja sama. Dia pergi ke laboratorium dan bawakan Tuan Han semua hal yang berhasil dikembangkan. Tak lama kemudian, anak buahnya membawa banyak barang, termasuk makanan, minuman, dan musik. Han Xiaozong tidak tertarik dengan hal-hal ini. Apakah ada senjata untuk berperang? Han Xiaozong bertanya. Miyamoto Kurasuke berkata, ya, kode QR. Kode QR? Diperkirakan masyarakat dunia ini khususnya orang Tionghoa sudah sangat familiar dengan kode QR. Namun tidak pernah menyangka kalau keluarga Miyamoto ternyata bisa membuat kode QR menjadi senjata. Miyamoto Kurasuke dikendalikan oleh Han Xiaozong dan tidak berani bergerak. Dia memerintahkan bawahannya. Cepat perkenalkan kepada Tuan Han cara menggunakan kode QR bom. Bab 790. Bunuh Kurasuke Miyamoto. Hai! Seorang peneliti pulau berjas putih mulai memperkenalkan Han Xiaozong dalam bahasa Inggris yang kurang dari standar. Kode QR ini memiliki dua sisi. Bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna merah. Jika kode QR ditempatkan sendiri, tidak akan berpengaruh apapun. Pada saat ini, pria tersebut mengeluarkan sesuatu sebesar raket bulu tangkis dan tampak seperti kaca pembesar. Jika Anda memindainya dengan pemindai kode QR ini, akan ada reaksi yang sesuai. Jika Anda memindai sisi hitamnya, benda yang ditempelkan pada kode QR akan langsung meledak. Jika Anda memindai sisi merah, objek yang diserap oleh kode QR akan tersedot. Han Xiaozong mengangguk. Satu untuk membunuh orang, dan yang lainnya untuk menyelamatkan orang. Kalian penduduk Pulau Layak menjadi ras yang menemukan kode QR, dan Anda benar-benar menggunakan kode QR untuk membuat senjata semacam itu. Oke, biarkan aku mengujinya. Han Xiaozong tidak bereksperimen dengan objek, tetapi menempelkan kode QR ke seseorang. Pria itu berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Kemudian, Han Xiaozong mengambil pemindai kode QR dan memindainya, seperti mengarahkan senapan sniper setelah pemindaian cepat. Dengan keras, seluruh orang terpesona. Hahaha, ini menarik. Benda ini bagus.
Kamu bisa menempelkan kode QR pada seseorang dan membunuh mereka tanpa ada yang menyadarinya. Kenapa kamu tidak mengeluarkan ini lebih awal dan menggunakannya untuk membunuh Adinata? Han Xiaozong bertanya. Miyamoto Kurasuke menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, saya merasa Adinata kecil tidak layak untuk memperlihatkan senjata baru kami. Saya juga takut ketahuan oleh orang-orang dari keluarga lain. Sekarang, Adinata memiliki tubuh yang kebal. Kerusakan kode QR saya terbatas dan saya tidak bisa lagi membunuhnya. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, saya sangat menyukai benda ini, tetapi pemindai kode QR terlalu besar untuk dibawa, dan pemindaiannya juga sangat lambat. Tampaknya perlu perbaikan. Miyamoto Kurasuke berkata, Tuan Han beri saya 1 tahun, dan setelah 1 tahun saya berjanji untuk mengubahnya demi kepuasan Anda. Han Xiaozong tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan terus membaca hal-hal lain. Keluarga Miyamoto memang memiliki beberapa penemuan berguna, semuanya dikumpulkan oleh Han Xiaozong dan dimasukkan ke dalam sakunya sendiri. Hanya itu. Han Xiaozong bertanya. Miyamoto Kurasuke berkata, itu saja. Tuan Han saya akan menunjukkan kepada Anda semua penelitian keluarga Miyamoto kami. Han Xiaozong berkata dengan dingin, maka kamu bisa mati. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan permintaan Miyamoto Kurasuke sama sekali. Dia langsung mematahkan leher Miyamoto Kurasuke dan membunuh Miyamoto Kurasuke. Setelah kematian Park Seok-joon, kepala keluarga rahasia lainnya meninggal dunia. Dan di mata orang luar itu, semua akan dilakukan oleh Adinata. Setelah kematian Kurasuke Miyamoto, ada beberapa pria setia dia mulai menyerang Han Xiaozong dengan gila-gilaan. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Han Xiaozong? Jika itu hanya satu Han Xiaozong atau hanya Adinata yang ada di sini menghadapi keluarga Miyamoto yang telah meminum obat ajaib, sangat sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Tapi sekarang kombinasi Han Xiaozong dan Adinata itu hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasukan Miyamoto Kurasuke, satu demi satu jatuh ke tanah. Melihat metode kejam Han Xiaozong, yang lain sudah ketakutan. Han Xiaozong berkata kepada orang-orang itu, apakah ada orang yang tidak ingin mati? Majulah. Selama dia melakukan sesuatu untukku, aku tidak perlu membunuhnya. Semua orang saling memandang kini setelah Miyamoto Kurasuke meninggal. Maka keluarga Miyamoto pun turut meninggal. Selanjutnya, keluarga Miyamoto mungkin akan terpecah dan dikuasai oleh beberapa keluarga besar yang dikepalai oleh keluarga Ross, sama seperti keluarga Brahma. Jadi, seseorang berdiri dan berlutut di hadapan Han Xiaozong. Han Xiaozong sangat bangga. Hahaha, benar. Setiap keluarga pasti memiliki pengkhianat yang takut mati. Sekarang, aku perintahkan kamu mencarikan beberapa wanita cantik untukku. Aku ingin bersenang-senang di sini sebelum aku pergi. Ya. Han Xiaozong dengan nyaman menduduki wilayah Kurasuke Miyamoto dan memakan buahnya dengan santai. Segera, orang-orang ini membawa sekelompok wanita cantik. Han Xiaozong memandangi wanita-wanita ini dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ceka, bisakah ini disebut cantik? Dibandingkan dengan istri Adinata, Anastasia, Cynthia Yandra, dan Jelita, mereka semua jauh tertinggal. Saya Tian Brahmasyen sekarang. Jika wanita yang tidur dengan saya jelek, Adinata tidak akan bahagia setelahnya. Hahaha. Sebelum Han Xiaozong mengendalikan Adinata, dia berjanji pada Adinata bahwa dia tidak akan main-main setelah merasuki Adinata. Tapi sekarang, dia sepertinya mengingkari janjinya. Tiba-tiba, pada saat ini, telepon Han Xiaozong berdering. Ada apa? Tanya Han Xiaozong. Bawahannya berkata, Tuan, ini buruk. 5 keluarga besar telah mengeluarkan perintah pengejaran tingkat pertama terhadap Adinata. Han Xiaozong langsung panik. Apa? Fatwa tingkat pertama? Sial, fatwa tingkat pertama dari keluarga tersembunyi bukanlah masalah kecil. Mereka sudah menguasai dunia. Jika mereka mengambil fatwa tingkat pertama terhadap Adinata, jika kita mengejarnya, Jixi, Tiongkok, tidak akan aman lagi. Jika 5 keluarga besar ingin memburu Adinata, mereka harus tahu bahwa Adinata akan berada di Tiongkok, dan mereka akan mengatur pasukan dalam jumlah besar di Tiongkok. Akibatnya, tidak ada tempat di Tiongkok yang aman, termasuk Jixi tempat Han Xiaozong berada. Tidak, penelitian tentang teknologi penggantian otak akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Saya harus membiarkan Adinata melakukan penelitian di lingkungan yang stabil. Saya harus menghentikan 5 keluarga besar. Di antara 5 keluarga besar, Lotta pasti berada di pihak Adinata. Saya harus memenangkan hati Nona George lagi. Keluarga DPR, saya tahu rahasia mereka, tetapi saya juga dapat menggunakan ini sebagai cara komunikasi. Ubah kondisi. Dengan cara ini, 3-2, kita bisa membuat bajingan Baron Ross itu membatalkan fatwa tingkat pertama. Han Xiaozong tahu bahwa keluarga Ross dan yang lainnya telah bergegas ke negara dingin. Setelah pergi ke negara dingin dan mengetahui bahwa Miyamoto Kurasuke telah meninggal, mereka pasti akan datang ke sini. Oleh karena itu, Han Xiaozong tidak lagi bermain-main dengan wanita di negara kepulauan tersebut, melainkan menyembunyikan dirinya dan menunggu kedatangan keluarga besar tersebut. Beberapa jam kemudian,
Orang-orang dari 5 keluarga besar tiba di sini bersama-sama. Semua orang kaget saat melihat tubuh Kurasuke Miyamoto. Baron Ross berkata dengan marah, Adinata, orang ini sangat melanggar hukum. Dia benar-benar membunuh 2 kepala keluarga rahasia kita satu demi satu. Dia ingin membunuh semua orang, dan dia sendiri yang memerintah dunia. Doorhouse, yang berusia 40-an, merasa ngeri saat melihat tubuh Kurasuke Miyamoto. Adinata sangat kejam. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup di dunia ini. Jika tidak, kita semua akan mati di tangannya. Nona George tidak berbicara mewakili Adinata kali ini. Bagaimanapun, Adinata baru saja membunuh 2 pemimpin yang benar-benar menakutkan.